Jos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Akhirnya One Piece 1156 rilis di minggu ini. Sang editor alias abdi dalamnya Oda sudah memberikan sedikit bocoran untuk One Piece chapter 1156. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Inilah sedikit bocoran dari sang editor untuk One Piece chapter 1156, sebuah hubungan takdir yang mengelilingi Elbaf. Bagaimana dengan Harald dan Loki? Yap, dari bocoran yang telah diberikan oleh sang editor, sudah jelas jika One Piece 1156 masih melanjutkan kilas balik dari Loki. Namun kilas balik kali ini bukan sekedar kilas balik biasa, karena Lee Redon sudah memberikan sebuah hint yang mengarah jika One Piece 1156 akan kembali mendapatkan Absolute Cinema. One Piece 1156 akan kembali mendapatkan jatah color spirit. Yap, 2 color spread berturut-turut. Oda memberikan ini sebagai ucapan terima kasih kepada para fans karena popularitas dan kesuksesan dari Arc Elbaf. Selain itu, Luffy akan berada pada cover majalah Weekly Shonen Jump edisi minggu ini bersama dengan Pikachu setelah majalah WSJ berkolaborasi bersama dengan Pokemon. One Piece 1156 akan melanjutkan kilas balik dari Loki. 4 tahun berlalu sejak pertemuan pertama antara Loki dengan Rox di Sebek. 44 tahun yang lalu, Loki dan Harald mendapatkan kabar tentang keberhasilan Sebek mengambil alih Pulau Hachinosu. Harald mengetahui jika aksi yang akan dilakukan oleh Rox selanjutnya adalah untuk menghancurkan angkatan laut dan juga pemerintah dunia. Namun dia menyadari jika aksi dari Sebek itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Shin kemudian memperlihatkan Elbaf 38 tahun yang lalu, tepatnya setelah insiden yang terjadi di Cut Valley. Harald dan Loki akhirnya mendapatkan informasi mengenai kekalahan dari Rox di Sebek oleh Angkatan Laut ketika dia mencoba menghabisi para Tenryubito di insiden Cut Valley. Sejak saat itu, Loki mulai membenci pemerintah dunia karena mereka telah menghabisi sosok idolanya itu. Dan inilah alasan kenapa Loki sangat jijik ketika ditawari oleh Shamrock dan Kunko untuk menjadi bagian dari Kesatria Suci. Dan itu, pada One Piece chapter 1156 ini akan diperlihatkan momen ketika Raja Harald mematahkan kedua tanduk di kepalanya. Dia menganggap kedua tanduknya itu adalah simbol kebarbaran dari bangsa Elbaf. Dengan kejadian itu, Harald yakin jika impiannya untuk menyatukan seluruh dunia akan segera tercapai. Namun, satu masalah besar yang harus dia hadapi adalah pemerintah dunia. Seluruh perkataannya selalu ditolak mentah-mentah oleh mereka. Sehingga Harald yakin satu-satunya cara agar omongannya dapat didengar yaitu Elbaf harus berafiliasi dengan pemerintah dunia. Sehingga kita akan melihat Shin, Raja Harald yang akhirnya pergi ke Merijoa dan menyetujui tawaran untuk menjadi bagian dari Kesatria Suci. Mungkin saat itu deal yang terjadi antara Harald dan pemerintah dunia adalah Harald harus siap membantu pemerintah dunia apabila orang gila semacam Rox tiba-tiba menyerang Merijoa. Sebagai gantinya, pemerintah dunia bisa mempertimbangkan keinginan diplomasi Elbaf terhadap dunia ini. Kemungkinan besar kita juga akan diperlihatkan Abyss Mark yang dimiliki oleh Harald, di mana hal ini akan membuktikan jika tanda yang ada di lengan kiri milik Shanks adalah tanda yang juga dimiliki oleh para Kesatria Suci. Selain itu, kita pasti akan diperlihatkan bagaimana pertemuan antara Harald dan Shanks di Merijoa. Kemudian Shin akan memperlihatkan Elbaf di 14 tahun yang lalu, tepatnya di Kastil Aurus ketika pertarungan antara Loki melawan Harald yang sudah menjadi iblis karena dikendalikan oleh Im Sama. Kejadian ini akan menjadi hal yang sangat penting karena Loki bisa membunuh ayahnya sendiri yang sudah bergabung menjadi anggota Kesatria Suci, di mana mereka memiliki kemampuan regenerasi yang membuat mereka tak bisa mati. Dan ternyata hal itu bisa dilakukan oleh Loki dengan bantuan kekuatan tersembunyi yang ada pada mata iblisnya itu. Pada One Piece chapter 1152, setelah mendengar pernyataan Gaban mengenai bagaimana cara untuk mengalahkan Kesatria Suci, Loki mengatakan jika dia bisa mengalahkan mereka,
Tapi Loki tak bisa mendeskripsikan kekuatan yang dia miliki. Dan Loki satu-satunya orang yang tersisa saat itu ketika bertarung melawan Ksatria Suci. Sudah jelas yang dimaksud oleh Loki adalah peristiwa 14 tahun yang lalu di hari kematian Harald. Ksatria Suci ikut andil dalam insiden tersebut karena Gaban mengatakan jika di hari itu dia merasakan haki aneh yang muncul di Kastil Aurus. Istilah haki aneh ini juga digunakan oleh Gaban untuk mendeskripsikan haki milik para Ksatria Suci yang saat ini berada di Elbaf. Dan kekuatan yang tidak bisa dideskripsikan oleh Loki adalah kekuatan mata yang dia miliki. Untuk mengalahkan pemilik kekuatan regenerasi, tak cukup dengan advance Hosoku Haki saja. Gaban pun mengatakan jika Luffy harus berhati-hati dalam menggunakan haki rajanya. Yap, cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan cara mengkombinasikan Advance Conqueror Haki dengan Advance Kenbunsoku Haki. Ingat dengan bagaimana cara Zoro mengalahkan Mr. One. Dia menggunakan teknik Breath of All Things. Zoro merasakan nafas yang dikeluarkan oleh tubuh baja milik Mr. One. Setelah itu barulah Zoro bisa menebasnya. Sama konsepnya dengan mengalahkan para Ksatria Suci. Mereka harus bisa merasakan jiwa asli dari Ksatria Suci dengan menggunakan Advance Kenbunsoku Haki terlebih dahulu, baru bisa melukai para Ksatria Suci itu. Selain itu, angka chapter kali ini juga sangat menarik, yaitu 1156. Terdapat unsur angka 5 dan 6 yang dalam bahasa Jepang dapat diartikan sebagai Gomu. Yap, Gomu Gomu no Mi adalah nama palsu dari buah iblis yang dimakan oleh Luffy, yang ternyata sebenarnya adalah buah iblis legenda Mythical Zoan, Dewa Matahari Nika, di mana kemungkinan besar buah iblis legendaris yang dijaga oleh kerajaan Elbaf secara turun-temurun itu sebenarnya adalah buah iblis Dewa Matahari Nika. Dari Loki akan diperlihatkan secara menyeluruh. Maka pada One Piece chapter 1156 ini juga akan memperlihatkan pertemuan antara Loki dengan Lola yang pada akhirnya berujung pada penolakan cinta Loki. Lalu bisa juga akan diperlihatkan pertarungan antara Loki melawan Shanks yang terjadi 6 tahun yang lalu, sehingga membuat chapter 1156 kali ini benar-benar akan sangat high. Pada akhir chapter tak ada kata-kata mutiara dari Oda Sensei, namun meskipun begitu, minggu depan One Piece tetap libur karena ada jadwal libur dari majalah Weekly Shonen Jump. Akan tetapi, spoiler One Piece chapter 1157 bisa saja muncul di minggu depan kalau para oknum leaker persop ileran One Piece berhasil melakukan aksi gerilya mereka. Kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek through videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya.
agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.